Tiga. Perkenalkan nama saya Yasin dengan NPM 2330115. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fatur Rahman dengan NPM 233010122. Saya Muhammad Nurfaiza dengan NPM 233010045. Saya Muhammad Abdul Sediwan dengan NPM 2330131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metode penelitian yang berjudul EOKI. Latar belakang pertama itu masalahnya overstock. Di sini kita persediaannya berlebihan, menimbulkan biaya penyimpanan tinggi dan risiko kerusakan bahan baku. Masalahnya, tokonya itu kekurangan bahan baku menghambat produksi dan menurunkan tingkat pelayanan perusahaan. Solusinya EOQ-nya yaitu kita menggunakan metode economic order quantity, menentukan jumlah pesanan optimal untuk meminimalkan total biaya persediaan. Lalu untuk di sini ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama ada bagaimana sistem pengendalian persediaan yang diterapkan perusahaan saat ini. Yang kedua, berapa jumlah pemesanan optimal menggunakan metode EOQ. Yang ketiga, berapa total biaya persediaan setelah menggunakan metode EOQ. Dan yang keempat, waktu yang tepat untuk melakukan reorder point. Lalu untuk selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama itu untuk mengetahui sistem pengendalian persediaan yang diterapkan perusahaan. Lalu yang kedua menentukan jumlah pemesanan optimal menggunakan metode EOQ. Yang ketiga menghitung total biaya persediaan menggunakan metode EOQ. Dan yang terakhir menentukan reorder point agar proses produksi berjalan lancar. Selanjutnya, persediaan adalah salah satu aset yang paling mahal bagi banyak perusahaan, mewakili sebanyak 50% dari total modal yang diinvestasikan. Selanjutnya jenis persediaan, bahan baku raw material, barang dalam proses atau WIP, barang jadi atau finished goods, selanjutnya MRO atau pemeliharaan. Decoupling memenuhi permintaan tanpa bergantung pemasok. Selanjutnya, economic lot sizing mengurangi biaya per unit melalui pembelian besar. Selanjutnya, mengantisipasi fluktuasi permintaan di masa depan. Selanjutnya di biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama ada biaya pemesanan atau order cost. Yaitu biaya administrasi pemesanan, biaya komunikasi dengan pemasok, biaya pengiriman dan penerimaan, yang terakhir biaya pemeriksaan dan kualitas. Yang kedua ada biaya penyimpanan atau holding cost, seperti biaya modal, biaya sewa, biaya risiko, biaya pelayanan. Nah, yang tadi itu ada biaya kekurangan atau storage cost, seperti kerugian penjualan, biaya back order, terhentinya produksi, yang terakhir kehilangan kepercayaan pelanggan. Lalu ada metode economic order quality. Yang pertama ada formula API dengan rumus Q sama dengan 2DS per H. Lalu total biaya dengan rumus TC sama dengan DQ kali S ditambah Q bagi 2 per kali H. Lalu selanjutnya ada reorder point atau ROP. Reorder point ini yaitu tingkat persediaan di mana perusahaan harus segera melakukan pemesanan kembali agar bahan baku tidak habis selama lead time. Rumusnya itu adalah ROP sama dengan D kali L, yaitu D tingkat pemakaian per hari atau unit per hari, dan L itu lead time dengan satuannya itu hari. Jika ada ketidakpastian, ROP sama dengan D kali L tambah safety stock. Lalu untuk safety stocknya yaitu persediaan tambahan sebagai buffer terhadap ketidakpastian, permintaan dan keterlambatan lead time dari pemasok. Perhitungannya itu ya yaitu SS sama dengan Z kali sigma D, ah, standar deviasi D kali lead time. Selanjutnya ada metode EOQ. Selanjutnya EOQ plus safety stock plus lead time, berarti kelebihannya sederhana menggunakan total biaya mudah diimplementasikan. Mengurangi risiko stock out, antisipasi permintaan, meminimalkan persediaan, mengurangi pemborosan, merencanakan kebutuhan berdasarkan jadwal produksi.
Keterbatasan asumsi permintaan konstan tidak mempertimbangkan diskon kuantitas, meningkatkan biaya penyimpanan, perlu estimasi lead time akurat, tergantung pada pemasok rentan gangguan pasokan, kompleks, butuh data akurat, biaya sistem tinggi. Sebenarnya ada metode penelitian. Ini ada jenisnya seperti kuantitatif, kualitatif, primer, dan sekunder. Ada tadi pengumpulan datanya itu observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan terakhir studi literatur. Kalau penelitiannya tuh ada identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengolahan hoki, analisis dan perbandingan, dan kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya yang pertama, metode Oki membantu menentukan jumlah pemesanan optimal untuk meminimalkan total biaya persediaan. Yang kedua, ROP memastikan pemesanan dilakukan tepat waktu agar tidak terjadi stock out selama lead time. Lanjut, safety stock berfungsi sebagai buffer terhadap ketidakpastian permintaan dan keterlambatan pengiriman. Yang terakhir, penerapan Oki dapat menghemat biaya operasional secara signifikan dibandingkan metode konvensional. Itu. Sekian dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.